Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa ashabihim ajma'in wa sallim tasliman katsira. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi fa'atini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada. Ila hadrati sultanil awliya wa qudwatil asfiya qutbir rabbani wal gausis somadani Sayyid Syekh Abdul Qadir Jailani fi hadha zaman, Sayyid Maulana Syekh Muhyiddin Muhammad Abdul Gaus Saifullahil Maslul Al-Qutub radhiyallahu an wa qaddasa sirah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang mulia Profesor Dr. Kiai Haji Budi Rahman Hakim Al-Mukarramun, segenap wakil talqin Syekh Mursyid yang dihadirkan dan dibisakan hadir pada subuh kali ini, ikhwan akhwat di seluruh penjuru dunia yang sedang mengikuti acara manaqib pesantren internasional Jagat Arsh yang saya cintai, yang saya banggakan. Kalau mengutip salah satu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, usia rata-rata umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu 60 tahun. Ini dalam hitungan angka. Tapi kalau kita juga membuka ayat Al-Quran, ada satu surat Al-Ankabut ayat ke-14 menyebutkan bahwa walaqad arsalna nuhan ila qaumi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina aman. Nuh diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya itu selama 950 tahun. Rasio perbedaan antara 60 dengan 950 itu begitu jauh. Artinya orang yang berumur panjang meskipun belum tentu ada jaminan, tetapi lebih berpeluang untuk bisa melakukan amal baik sebanyak-banyaknya. Seperti orang sehat dibandingkan dengan orang yang sakit. Orang yang sehat itu belum tentu ada jaminan dia akan lebih baik, tetapi lebih berpeluang untuk bisa melaksanakan amal sebanyak-banyaknya. Jadi perbedaan angka dari 60 ke 950 itu, kita yang ada pada posisi 60 itu tidak usah merasa iri kepada orang-orang dahulu yang usianya sampai ratusan tahun. Dan kita patut berbangga karena terobosan-terobosan yang dilakukan oleh para pimpinan kita, mulai daripada Rasulullah SAW sampai kepada penerus risalah beliau, itu membuat terowongan-terowongan yang kira-kira bisa mengalahkan orang yang usianya di atas kita. Ini sekedar ilustrasi saja, sekedar gambaran. Orang kalau ke Mekah dulu nih,
sebelum tahun 2000-an. Kalau ditempatkan hotelnya di Mahbasul Jin, di Shisa dekat Jamarat, itu pada nggak mau. Karena apa? Untuk sampai ke tempat itu harus muter dulu jalan ke Ja'fariyah, ke Sulaimaniyah, itu memerlukan waktu 2-3 jam. Kemudian pemerintah Saudi Arabia membuat terowongan. Ada gunung itu berbentuk batu segede gunung. Dibuat terowongan dekat di depan Dar Maulid Nabi, tempat dilahirkan Nabi, menembus ke Mahbasul Jin. Itu panjangnya 1.600 meter, 1,5 kilo. Ditembus, batu itu tembus dijadikan terowongan. Orang sekarang malah lebih enak tinggal di situ, sebab untuk ke tempat itu tidak perlu muter, cukup menembus terowongan, dan itu hanya memakan waktu 15 menit. Ini namanya terowongan waktu, time tunnel. Kita di dalam Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, Ma'had Surya Layasir Narasa PPKN, kita ini punya terowongan waktu, sehingga kita tidak usah merasa iri dengan orang yang usianya lebih panjang daripada kita, sebab dengan mengefektifkan terowongan waktu ini, maka tidak menutup kemungkinan amal kita bisa lebih banyak daripada orang-orang yang panjang umur. Saya ambil contoh, ini contoh, namanya saja contoh. Begini, 2-3 hari yang lalu kan kita memasuki tanggal 21 bulan Muharram, di mana ternyata Yang Mulia Pengarsa Abah setelah menjadikan semua bulan dijadikan bulan Ramadan sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap tanggal 21 sampai 29 itu dilaksanakan sholat sunat syukur Lailatul Qadar. Itu terowongan waktu. Dikatakan terowongan waktu sebab disebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Qadar itu, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Apabila kita melaksanakan satu amaliyah pada Lailatul Qadar, itu nilainya setara dengan 1000 bulan. Kira-kira 83 tahun. Nah, jadi bagi kita tidak usah menunggu bulan Ramadan. Jadi setiap bulan juga mendapatkan Lailatul Qadar. Dengan mengikuti aturan main yang disampaikan oleh Syekh Mursyid, kita sebenarnya bisa lebih tinggi amaliyah kita dibandingkan dengan orang-orang yang usianya lebih panjang. Karena mereka itu menggunakan waktunya hanya sekali dalam 1 tahun. Nah, kita tiap bulan tinggal dihitung gitu ya. Umpamanya, sebut saja kita mendapatkan 1 kali saja umpamanya Lailatul Qadar. Umpamanya, tapi kan kita kan sudah dijamin kalau kita kan ada ketentuannya. Jadi orang-orang yang sudah mendapatkan talqin zikir itu berhak untuk menerima itu. Makanya patut untuk disyukuri, jangan diabaikan. Jangan mentang-mentang kalau dilaksanakan setiap berjamaah kan nggak ada masalah. Tapi kan kita tidak setiap waktu berjamaah. Terkadang kita sholat juga sendiri ataupun dengan keluarga. Datangnya waktu untuk sholat sunnah syukur Lailatul Qadar terkadang diabaikan terkadang. Jangan sampai terjadi begitu. Jadi yang namanya terowongan waktu itu sendiri, meskipun kita hanya melaksanakan sholat sunnah syukur Lailatul Qadar, tetapi nilainya sudah lebih tinggi daripada orang lain. 83 kali 12 tahun itu kita bisa melakukannya dengan cara demikian. Itu satu diantaranya ya, satu diantaranya. Yang kedua, yang namanya terowongan waktu, kita menggunakan polanya begini. Kalau di dalam thariqah itu, sholat itu penting, bukan yang penting sholat. Apabila dibalik kalimat ini mempunyai pengertian jauh berbeda. Dulu kira berapa belas tahun yang lalu, mungkin juga masih ada yang sampai sekarang. Kalau ada satu pertemuan rapat, itu pimpinan rapat, jika mendengar kumandang azan, biasanya suka men-skor rapat dulu. Dengarkan azan, rapat saya skor. Nanti apabila sudah selesai azan, rapat kita lanjutkan. Salah gede yang begitu.
Mestinya beberapa menit sebelum datangnya waktu, sebelum dikumandangkan azan, rapat langsung diskor untuk sampai selesai melaksanakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru yang dibuka lagi. Nah, kalau kita itu mempunyai satu bekal. Bekalnya apa? Bekalnya Abah. Itu. Abah kan sumber hukum. Yang saya maksudkan begini. Silahkan ikhwan akhwat yang suka nulis ya, nulis di di media sosial ini. Saya suka nulis juga gitu, kadang-kadang ada yang komentarnya nggak tanggung-tanggung, kebanyakan itu yang menyudutkan. Saya bilang begini, salah satu, bukan satu-satunya, salah satu ciri seorang itu sendiri sebagai mursyid, selalu banyak didatangi orang tanpa diundang. Orang itu nggak usah diundang, datang sendiri. Untuk apa? Untuk mendapatkan hak talqin zikir dan dimampukan untuk bisa mengamalkan amaliyahnya. Nah, kalau orang sudah didatangi orang banyak seperti semacam begitu, maka kita harus yakin itu adalah seorang mursyid. Dari mana kita tahu bisa begitu? Semuanya berdasarkan Al-Qur'anul Karim. Nih, ada satu ayat ya di dalam Al-Qur'an, surat Maryam. Surat Maryam ayat yang ke berapa? 31 ya. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Dan aku dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sosok yang diberkahi. Sebagai sosok yang diberkahi itu di mana wa ja'alani mubarakan ainama kuntu, di mana saja aku berada. Kita bisa memperhatikan, Abah kan ada di Jagat sekarang. Kira-kira ini tempat nggak akan cukup untuk menampung orang-orang yang bertemu dengan Abah secara fisiknya. Dari Jagat Abah akan ke Sirotur Rahman, Rawabuaya. Itu kayaknya pesantren sana juga nggak akan muat. Dari situ besok pagi Abah itu mulai dari tengah malam di Masjid Agung Subang, dari berbagai kota sudah menginformasikan saya akan datang bersama 3 bis ukuran besar. Kira-kira semacam begitu. Itu menunjukkan wajah alani mubarakan ainama kuntu, di mana saja aku berada orang pada datang. Nah, itu ciri mursyid. Sah-sah saja orang kalau ngomong begini ngomong begitu, tapi kan fakta di lapangan begitu. Makanya Buya Soleh yang hari ini akan dikunjungi oleh penerus Abah pesantrennya itu pernah mengatakan semakin ditentang semakin membentang. Jadi mestinya kita bercermin kepada fakta, jangan kepada kata orang. Masalahnya kalau orang sudah nggak senang kepada orang lain, lebih percaya kepada mata dan telinga orang ketimbang kepada mata dan telinganya sendiri. Apabila itu yang sudah dijadikan patokan, orang akan keliru. Nah, kita Pangarsa Abah itu membuat time tunnel sebagai terowongan waktu untuk mendapatkan hak talqin zikir, itu berarti sudah memotong waktu begitu panjang. Yang tidak boleh kita abaikan adalah ada yang dikerjakan oleh Pangarsa Abah. Tentu bukan kita standarnya ya, bukan kita standarnya dalam artian aku juga begitu, enggak begitu. Apa berbeda dengan kita? Apabila kita baca buku Amaliyah Mursyid, apa bukan hanya itu yang dibaca? Masa Abah hanya segitu? Masa zikir 30, masa zikir Abah 165? Kan nggak mungkin gitu ya. Ini sebagai contoh saja. Nah, jadi Abah itu sendiri, mengapa bisa menjadi sosok yang diberkahi sampai orang berdatangan dari mana-mana apabila ada Abah secara fisik hadir? Dilanjutkan baca ayatnya. Wa ausani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Abah itu ternyata melaksanakan sholat dan zakat itu ma dumtu hayya sepanjang hayat, nggak pernah berhenti. Tuh. Mungkin kalau kita ada berhentinya, kalau Abah nggak pernah berhenti.
Sebelum bergabung di Toriko, saya nggak ngerti-ngerti amat, masa ada sholat sepanjang hayat. Tapi setelah diambil ayat Al-Quran, diterjemahkan oleh pengarsa Abah, dipanjang lebarkan lagi oleh para ahli dan sebagainya, ternyata masuk akal betul. Gitu ya. Jadi ada satu keterangan, intizarus sholat as-sholat, menunggu sholat adalah sholat. Kita kan lebih banyak menunggunya daripada sholatnya. Sholat berapa menit sih? Sholat fardu. Sholat fardu kan hanya 5 gitu. Kalau satu sholat aja umpamanya hanya 5 menit, itu kan waktu yang dipakai hanya 30 menit kan? 30, 6 kali 5, 6 menit lah, 6 kali 5 hanya 30 menit. Sisanya kan masih 23,5 jam. Itu harus dipakai sholat. Dipakai sholat itu sendiri dengan menggunakan pola intizarus sholat. Intizarus sholat itu adalah menunggu sholat. Menunggu sholat harus dalam kondisi berwudu. Makanya Abah sudah mewanti-wanti, jangan sekali-kali keluar rumah kalau memang tidak berwudu. Jadi kalau mau keluar rumah, berwudu. Kalau keluar rumah saja berwudu, di rumah apalagi harus berwudu. Ini menjadi patokan bahwa menunggu sholat itu sendiri harus dalam keadaan suci. Menunggu sholat kan sholat. Masa menunggu sholat dalam keadaan kotor kan nggak mungkin. Nah ini dikatakan sebagai terowongan waktu. Jadi betapa banyaknya amalia-amalia yang kita laksanakan meskipun dipandang sebagai sederhana, tetapi sebenarnya nilainya luar biasa. Belum lagi patokan-patokan yang dijabarkan sendiri oleh pengarsa Abah dalam kitab. Abah kan ngarang kitabnya kan banyak. Salah satu diantaranya adalah kitab Sunanul Mardiyah. Dalam kitab Sunanul Mardiyah pasal pertama, Abah membahas bagaimana pentingnya melaksanakan sholat pada awal waktu. Orang nggak begitu paham menerjemahkannya. Tapi ada satu keterangan hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan tentang pentingnya melaksanakan sholat pada awal waktu. Gitu ya. Jadi apabila ada orang membiasakan mengulur-ulur waktu, harus kalimatnya pal yatahayya bitakhiri fi kulli umuri hayati. Harus bersedia ditangguhkan segala urusan hidupnya. Jadi kalau kita merasa ada sesuatu yang ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala menurut ukuran kita, mestinya kita ini berkacanya ataupun yang dikoreksinya adalah kita ini sholatnya udah benar apa belum. Nah ternyata tidak begitu sulit sebenarnya, tinggal merubah waktu. Sebelum datangnya waktu sholat kita sudah berwudu, begitu datang waktu sholat kita langsung melaksanakan sholat fardu. Dengan cara demikian ini merupakan bagian daripada terowongan waktu. Nah ini juga yang dijadikan semacam kekhawatiran oleh banyak orang pada saat pergantian tahun kemarin, pergantian tahun 1446 ke 1447 Hijriah. Orang semuanya bikin program di luar sana. Mudah-mudahan tahun ini bisa lebih baik daripada tahun kemarin. Nggak tahu bagaimana programnya. Begitu. Kekhawatiran itu dicantumkan di dalam Al-Quran. Ayat 59 daripada surat Maryam. Ternyata kekhawatirannya itu sendiri yang dikhawatirkan akan muncul satu generasi. Akan muncul satu generasi di mana generasi itu adalah akan sesat nanti ujungnya. Penyebabnya ada dua. Penyebab yang pertama adalah abu'us sholat, yang kedua wattaba'us syahawat. Diberi penjelasan di dalam Al-Quran, wasaufa yalqauna ghayya. Maryam 59. Jadi orang bisa sesat itu apabila dua hal ini diabaikan. Yang pertama adalah abu'us sholat, mengulur-ulur waktu sholat. Kedengarannya sederhana,
dan kedengarannya kok yang gituan diomong, kira-kira semacam begitu. Tapi ini kan masalahnya masalah prinsip. Yang kedua adalah wattaba'u syahawat, mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu menunjukkan bahwa adu tarik kepentingan antara akal dengan nafsu pada diri manusia, itu nafsu bisa mengalahkan akal. Pada diri manusia kan ada dua kutub. Ada dua kutub yang saling adu tarik kepentingan. Adu tarik kepentingannya itu akal selalu mengajak kepada kebaikan, di sisi lain justru nafsu inginnya menjurus ataupun mengarah kepada hal yang tidak baik. Kalau manusia akalnya bisa mengalahkan nafsunya, tidak menutup kemungkinan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa lebih baik daripada malaikat. Mengapa bisa lebih baik daripada malaikat? Malaikat kan imannya stabil, nggak pernah naik. Kalau ada malaikat disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sujud, itu nggak akan bangkit sebelum disuruh bangkit. Jadi imannya stabil gitu. Tapi yang namanya manusia bisa lebih tinggi daripada itu. Karena apa? Karena iman bisa saja naik. Meskipun terkadang kadang-kadang turun, bahkan sering terjadi penurunan. Tapi kan ini patokan. Dalam artinya bagaimana caranya kita memanage supaya apa? Supaya akal itu bisa mengalahkan. Nah, ini semuanya akan bergantung kepada kita mengelola hati. Abah kan selalu mengatakan begitu. Mengelola hati dalam artian begini. Jadi kita mengenal nama Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim disantum di dalam Al-Qur'an ada satu surat Luqman. Luqmanul Hakim kan orang Ethiopia. Orang Ethiopia, orang Habsyi. Berkulit hitam. Budak, awalnya budak. Itu oleh majikannya disuruh sekali waktu. Luqman, kamu potong kambing. Setelah dipotong, perlihatkan kepadaku 2 bagian daging kambing yang paling baik. Begitu terkenal hikmahnya gitu ya. Setelah dipotong, 2 bagian daripada kambing itu sendiri diserahkan kepada majikan. Ini Tuhan. Apa yang diberikan? Ternyata yang satu lidah, yang kedua adalah hati. Yang majikannya udah ngerti. Oh, ini yang bagus. Selang beberapa waktu disuruh lagi, sekarang kamu potong kambing lagi. Setelah dipotong, berikan kepadaku 2 bagian dari daging kambing itu sendiri yang paling jelek. Setelah dipotong, diambil, kemudian diserahkan kembali kepada majikannya. Ini Tuhan. Begitu dilihat, apa daging yang paling jelek? Ternyata lidah dan hati. Lidah dan hati bisa baik, bisa jelek. Kira-kira semacam begitu. Nah, dengan menggunakan terowongan waktu, time tunnel itu, semuanya harus dijadikan baik. Jangan ada sisi yang jelek. Makanya di dalam Al-Quran ada ayat yang mengatakan, wa innalakum fil an'am la'ibrah. Pada binatang itu ada contoh bagimu. Artinya meskipun dari binatang, kalau memang itu contoh, nggak salah apabila kita mengambil. Ada 2 makhluk kecil yang mempunyai ukuran relatif sama. Satu lebah, yang satu lalat. Kita semua tahu lebah dan semua tahu lalat. 2 makhluk kecil ini mempunyai karakter berbeda. Lebah meskipun ada di tempat sampah, yang ia cari adalah madu, yang ia cari adalah bunga. Tetapi kalau yang namanya lalat, meskipun ada di taman bunga, yang ia cari adalah kotoran. Ini prinsip di dalam kehidupan untuk memanage hati dan lidah. Gitu. Lingkungan kita nggak baik-baik amat. Tapi kalau kita memiliki hatinya hati lebah, nggak pernah melihat kejelekan orang. Nggak pernah melihat kekurangan orang. Nggak ada manfaatnya sama sekali. Tapi meskipun kita hidup di lingkungan yang baik, cinta agama, taat agama, soheh ritual, peduli sosial, itu kan semuanya baik tuh. Itu kan disebut dalam tanbih ya.
Tanbih itu kan materinya intinya ada 4. Cinta agama, taat negara, soheh ritual. Apapun yang dilakukan itu berdasarkan dalil yang benar. Dan keempat adalah peduli sosial. Itu materinya tanbih itu begitu. Meskipun kita hidup di lingkungan yang begitu semua, yang bagus, tapi kalau hati kitanya hati lalat, nggak pernah melihat kebaikan orang. Yang terlihat itu kejelekannya aja. Melihat perempuan pakai kupluk merah diomongin, laki-laki pakai peci merah tinggi dikit diomongin. Itu hatinya hati lalat yang begitu. Nah, ini yang harus diperbaiki adalah pola pikir kita supaya time tunnel, terowongan waktu itu sendiri bisa kita lewati dengan sangat mudah, kemudian kita bisa mengambil manfaat. Dan itu disebutkan orang bisa sesat ya wasaufa yalqauna ghayya apabila mengabaikan 2 hal. Yang pertama mengabaikan sholat, yang kedua mengikuti hawa nafsu. Kan yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kan 3. Innas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan dan hati itu dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena apabila tidak bisa dipertanggungjawabkan, condong orang itu menjadi calon penghuni jahanam. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi. Nanti jahanam itu akan dipenuhi oleh jin dan manusia. Kalau kalimatnya hanya dipenuhi oleh jin, nggak apa-apa, kita nggak ribet-ribet amat, kan kita manusia. Tapi ada kalimat wal insi, manusia juga akan ada yang akan menjadi penghuni jahanam. Meskipun tidak semua, ada kriterianya, yaitu yang 3. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Dia punya hati, punya pikiran, tapi nggak pernah dipakai. Kemudian dia punya walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dia punya mata, tapi tidak pernah dipakai. Walahum azanun la yasma'una biha. Dia punya telinga, tapi nggak pernah dipakai. Ulaika kal an'am. Mereka tak ubahnya seperti binatang, balhum adallu, bahkan lebih sesat daripada binatang. Wa ulaika humul ghafilun. Mengapa bisa lebih sesat daripada binatang? Karena dia goflah, dia lupa. Banyak yang lupa kan. Ada laki-laki lupa bahwa dirinya sudah punya istri. Hatinya berpikiran lain, matanya melihat yang lain, kupingnya mendengarkan yang lain. Ada perempuan lupa bahwa dirinya sudah bersuami, jadi hatinya lupa dan sebagainya. Itu sangat berpengaruh. Nah, ini untungnya orang yang sudah ditalkin zikir, ketiga-tiganya itu punya kerjaan. Kalau ketiga-tiganya punya pekerjaan, nggak mungkin akan melakukan hal yang negatif, sebab pekerjaannya sudah khusus. Adanya penyimpangan karena memang tidak punya pekerjaan. Sholat, takbiratul ihram, raga ada di atas sajadah, tapi kadang-kadang hati kan suka jalan-jalan kemana-mana. Malah Abah mengucapkan kalimat begini, jangan sampai kita melaksanakan ibadah sholat, raga ada di atas sajadah, tapi hati berselingkuh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sampai segitunya Abah mengatakan. Pada waktu sholat saja mau dan bisa berselingkuh kepada selain Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau di luar sholat. Ini tantangannya luar biasa. Nah, ini terowongan waktu yang bisa kita lalui. Dan apabila kita lalui, memperpendek waktu, menyingkatkan amaliyah, tetapi nilainya lebih tinggi daripada yang lain. Kira-kira semacam itu. Belum amaliyah yang lain ya, amaliyah yang lain itu yang sering kita lakukan. Kalau kita lewat melalui hari-hari kita bersama dengan pengarsa Abah, itu tak terhitung kebaikan-kebaikan yang dapat kita ambil dari pengarsa Abah. Abah sering mengatakan bahwa yang namanya sedekah itu bukan hanya memberi, tapi membeli juga itu termasuk sedekah, diniatkan sedekah. Di tengah perjalanan, di traffic light, lampu merah, terkadang kan waktu kita berhenti, pergantian waktu,
Banyak yang menjajakan dagangan, ada yang jualan tisu umpamanya, kita nggak butuh-butuh sama tisu. Di mobil juga ada tisu. Tapi untuk memberikan kegembiraan, kebahagiaan bagi para pedagangnya, kita beli. Terkadang abang mengasih contoh, membeli sesuatu tanpa harus meminta uang kembalian. Ambil. Itu termasuk bagian time tunnel. Terowongan waktu dengan amaliyah yang kecil, tapi nilainya gede. Kira-kira semacam itu. Nah, makanya di dalam apa? Di dalam melaksanakan amaliyah, itu tak terhitung jumlahnya. Karena tak terhitung, itu kalau dikerucutkan, itu bisa dibagi ke dalam 3 bagian. Gitu ya. Amaliyah yang bersifat unggulan itu. Itulah yang diistilahkan oleh pengarsa Abah dengan sebutan berkhidmat. Berkhidmat menggunakan otak, pikiran kita. Kalau seorang ikhwan punya ide cemerlang, itu berkhidmat dengan menggunakan otak. Tapi dia nggak bisa punya ide, tapi ternyata dia berharta, itu dengan menggunakan pesak. Pesak itu saku. Berikan orang yang kira-kira mampu melakukan sesuatu, didanai oleh yang bersangkutan. Termasuk diantaranya itu. Ada juga yang menggunakan tatak itu bahu. Itu lambang daripada tenaga. Saya punya ide nggak punya, harta kekayaan nggak punya, tapi saya punya tenaga, saya siap untuk bantu. Nah, itu semuanya berkhidmat. Dan itu semuanya adalah terowongan waktu. Terowongan waktu yang sekarang ini sudah diterjemahkan dalam berbagai sisi kehidupan, terutama untuk mewujudkan bagaimana kita ikut berkiprah di dalam mensukseskan munculnya Universitas Saifullah Mas'ud. Begitu. Sampai-sampai, maaf, untuk lapisan yang paling rendah sekalipun, Abah sampaikan ajaran thariqah sampai ke akar rumput, itu dengan berbagai cara, maka kita bisa melakukannya. Hanya saja di dalam menyampaikan ajaran itu sendiri, tidak semua orang sepaham. Begitu. Makanya Abah suka mengkhususkan, khusus untuk orang yang sudah ditalkin sajak, itu artinya nggak usah diomongin ke orang yang belum ditalkin, sebab nggak akan paham. Kalau orang nggak paham, kemudian dia ngajak adu argumentasi, nggak akan ketemu, nggak akan ada hasilnya. Dan ini bukan 1-2 kali, gitu ya. Bahkan kemarin saya menerima informasi ada rekamannya, menantang debat tentang la ilaha illallah. Fa'lam anal ilma lil amal, la lil jannah. Apa yang disampaikan oleh pengarsa Abah semuanya ilmu. Ilmu itu lil amal, untuk diamalkan, la lil jadal, bukan untuk diperdebatkan. Apalagi berdebat dengan orang yang tidak seilmu, nggak akan benar. Ada patokannya, bukan dilarang debat, bukan. Ayat 8 surat Al-Hajj, wa minan nas may yujadilu fillah bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Patokannya 3. Pertama, bighairi ilmin, disiplin ilmunya sama. Yang didebatkan juga kan hanya sekadar, bukan masalah prinsipnya, hanya ngomongin la ilaha illallah, kenapa suaranya dikeraskan, hanya gitu aja. Dikiranya Rasul tidak mengasih contoh. Barusan sebelum saya dan Ki Lukman ke sini, apa menyampaikan informasi penting tentang keilmuan. Mengapa kita berla ilaha illallah? Supaya telinga kita ini mendengar la ilaha illallah seperti orang-orang mendengar, orang kafir mendengar la ilaha illallah mengatakan gila kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Abah, itu ada pada 11 surat di dalam Al-Quran. Satu diantaranya adalah kalimat yang begitu sering dipakai. Yang sering dipakai mengatakan lamma sami'u dzikra, ketika orang-orang kafir mendengar Nabi berzikir, wa yaqulun, mereka orang-orang kafir itu ngomong, innahu lamajnun, sungguh Muhammad sudah seperti orang gila. Kira-kira semacam begitu. Jadi kalau kita zikir la
illallah, la ilaha illallah. Ada yang lewat, ngapain keras-keras seperti orang gila? Itu berarti zikirnya benar. Karena sudah dikatakan seperti orang gila. Kira-kira semacam begitu. Kalau kita kan marah diomongin begitu. Malah kan gak usah marah. Beda kan, seperti orang gila artinya bukan orang gila. Kecuali dia ngomongnya seperti orang waras, berarti gila. Kan nggak ngomong gila ya, seperti orang gila. Nah ini kalimat-kalimat semacam ini ternyata merupakan tantangan. Tinggal mencari bagaimana baiknya kita meracik bahasa supaya tidak menyinggung perasaan orang. Karena apa? Al-Quran merupakan rahmat lil alamin yang secara otomatis itu pun berguna dan berlaku bagi kita semua. Mungkin itu saja yang sempat kita bincangkan pada kesempatan subuh kali ini, meskipun tidak terlampau sistematis, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Paling tidak kita tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan, agar hari ini bisa lebih baik daripada kemarin. Kurang lebihnya mohon maaf, mengamini doa dan pengarsa abah. Allah berkahi semuanya, Allah berkahi segalanya, Allah berkahi selamanya. Dengan karamah guru agung yang mulia pengarsa abah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.